Seorang artis yang masih berada di puncak popularitas, namanya akan selalu diingat dan wajahnya terus mengisi setiap program acara televisi. Jika karir mereka sudah redup, siapa peduli dengan kehidupan mereka? Seperti inilah yang terjadi dengan para pemeran sinetron misteri Gunung Merapi yang namanya sudah tenggelam tapi miris kembali muncul hanya karena nasib mereka yang berubah dan membuat miris penikmat kabar selebriti. Kalau kamu penggemar drama kolosal pasti tidak asing sama sinetron misteri Gunung Merapi. Sinetron kolosal legendaris misteri Gunung Merapi tengah turut jadi perbincangan publik setelah salah satu pemerannya, Sandi Permana, tewas di dekat rumahnya di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi Timur pada Minggu 12 Januari tahun 2025. 25 tahun berlalu sejak pertama kali ditayangkan di Indosiar. Bagaimanakah nasib para pemeran sinetron legendaris tersebut? Berikut kabar terbaru para pemain sinetron Gunung Merapi yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Sandi Permana yang dikenal sebagai aktor laga di Indonesia ini meninggal dunia pada Minggu 12 Januari 2025. Karir Sandi Permana melejit setelah bergabung dengan rumah produksi Genta Buana Paramita dengan membintangi beberapa film kolosal berjudul Tutur Tinular, Brahma Kumbara hingga Misteri Gunung Merapi. Kepergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga, teman dan para penggemar yang masih mengenang setiap perannya. Menurut kesaksian ketua RT komplek tersebut, terdapat luka bekas tikaman di tubuh pria berusia 46 tahun tersebut. Penikaman tersebut terjadi sesaat setelah ia memberi pakan ternaknya dan dalam perjalanan pulang. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Sandi masih sempat mengungkapkan nama pelaku kepada warga yang menolongnya. Sandi disebut sempat menyebut nama pelaku yaitu Gimbal, seorang tetangga yang dikenal pendiam dan jarang berbaur dengan warga sekitar. Polisi menduga pelaku adalah Nanang Irawan alias Gimbal, tetangga korban yang sebelumnya terlibat perselisihan dengan Sandi. Menurut istri Sandi, Ade Andriani, konflik antara keduanya bermula dari perdebatan di forum warga terkait penolakan Sandi terhadap keberadaan minuman keras di lingkungan mereka. Sebelum kejadian, Ade juga mengungkap bahwa suaminya sempat berselisih paham dengan Gimbal. Sayangnya ketegangan tersebut tampaknya meninggalkan dendam yang berujung pada insiden tragis ini. Kisah hidup Sandi menjadi sebuah pengingat akan betapa cepatnya kehidupan bisa berubah dari yang gemilang menjadi tragis. Rizal Gibran. Masih ingat aktor Rizal Gibran? Salah satu pemain sinetron kolosal yang populer tahun 90-an. Wajahnya ramai menghiasi layar kaca saat bermain dalam sinetron Engling Dharma Misteri Gunung Merapi hingga Tutur Tinular. Di sinetron legendaris Misteri Gunung Merapi, tak hanya tokoh mak lampir yang sangat ikonik, tokoh Lindu Aji juga tak kalah ikonik dan legendaris. Lindu Aji digambarkan sebagai musuh bebuyutan mak lampir. Tokoh Lindu Aji sendiri diperankan oleh aktor Rizal Gibran. Namun aktor tampan itu tersandung kasus narkoba pada awal tahun 2018 silam. Alhasil, Rizal Gibran harus mendekam di balik jeruji besi selama 9 bulan. Setelah bebas dari penjara, ia sudah jarang tampil di layar kaca televisi. Diketahui Rizal Gibran saat ini sudah hijrah. Baru-baru ini, aktor Rizal Gibran tengah ramai jadi perbincangan seantero negeri. Bukan tanpa alasan, aktor Rizal Gibran diduga telah lakukan KDRT terhadap sang istri Sarah. Istri Rizal Gibran bahkan sampai melaporkan sang artis ke polisi. Mirisnya, tak hanya melakukan KDRT, aktor Rizal Gibran juga kabarnya juga mengusir istri dan mertua. Sarah Alamudi buka suara soal masalah rumah tangganya dengan Rizal Gibran yang sekarang berakhir pada perceraian. Sebelumnya Sarah membeberkan suaminya itu punya penyimpangan seksual yang membuatnya memutuskan untuk bercerai. Di sisi lain, Rizal Gibran tidak mau mengakui tuduhan itu dan menyebutkan Sarah adalah istri yang tidak mau menurut kepadanya. Sarah kemudian menjelaskan ia kerap mendapatkan kekerasan seksual dari Rizal Gibran. Misalnya ketika Sarah tidak mau melakukan hubungan seksual namun Rizal justru memaksanya. Apa yang dilakukan oleh Rizal Gibran dinilai sudah menyimpang dari ajaran agama Islam. Oleh sebab itu Sarah tidak dapat menoleransi hingga memutuskan untuk bercerai. Penampilan Rizal Gibran sekarang juga terlihat berbeda. Ia pun mulai menumbuhkan jenggotnya dan terlihat makin gagah. Masih ingat dengan Samul Gondo? Bagi para penggemar sinetron Misteri Gunung Merapi pastinya ingat. Samul Gondo pada saat itu memerankan tokoh Basir yang sosoknya sangat gempal dengan karakter jenaka dan lucu.
tentunya Basir menjadi salah satu tokoh yang cukup menarik perhatian banyak orang. Ia juga terkenal dengan ucapan khasnya, yaitu semeleketei. Setelah serial misteri Gunung Merapi berakhir, Syamsul masih tetap aktif di dunia hiburan. Ia juga sempat bermain di sinetron Tukang Bubur Naik Haji selama beberapa tahun. Namun setelah itu Syamsul Gondo pun tak lagi muncul di layar kaca. Kini ia lebih fokus dengan kehidupannya bersama keluarga. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Syamsul memperlihatkan kegiatan sehari-hari bersama keluarga dan anak-anaknya. Wajah Marcelino barangkali sudah tak asing bagi penonton sinetron era 1990-an hingga awal 2000-an. Marcelino adalah pemeran tokoh sembara di sinetron kolosal Misteri Gunung Merapi. Misteri Gunung Merapi yang tayang tahun 1999 sampai tahun 2005 mengisahkan sosok sembara si pendekar berhati mulia yang selalu menggagalkan niat jahat mak lampir. Sembara diperankan aktor Marcelino. Tak bisa dipungkiri berkat karakter sembara, Marcelino menjadi begitu populer. Pesona seorang Marcelino memang tak perlu diragukan lagi. Tak sedikit yang mengatakan bahwa Marcelino mirip dengan aktor Hong Kong Andy Lau. Bukan hanya mumpuni sebagai aktor, Marcelino juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Di antara lagunya yang paling populer adalah Dia Bukan Milikmu yang aransemen musiknya diadaptasi dari lagu Mandarin. Lagu tersebut sangat sesuai dengan karakter Marcelino yang memiliki wajah oriental. Setelah Misteri Gunung Berapi berakhir, karir Marcelino bisa dibilang meredup. Ia mulai jarang muncul di layar kaca. Kurang lebih 7 tahun tak muncul di layar kaca, Marcelino pernah muncul di sinetron Dewi Bintari pada tahun 2012. Karirnya bisa disebut stabil hingga sinetron terakhirnya Raden Kian Santan pada 2014 lalu. Meski sekarang tidak main sinetron lagi, namun Marcelino tampak membagikan beberapa momennya di Instagram pribadi. Farida Pasha. Mungkin sebagian besar dari Anda tidak akan pernah lupa tawa ikonik dari peran yang dibawakannya mak lampir yang sukses membuat bulu kuduk berdiri ketika didengarkan. Farida Pasha pertama kali memerankan sosok mak lampir dalam film berjudul Misteri dari Gunung Merapi Penghuni Rumah Tua yang dirilis tahun 1989. Namanya mulai dikenal luas pada tahun 1977 melalui film Guna-Guna Istri Muda yang meledak di bioskop tanah air. Berkat kesuksesannya, dia kemudian mendapat kesempatan menjadi pemeran utama dalam 2 film horor bertajuk Nenek Gondrong dan Dukun Ilmu Hitam. Nama Farida Pasha semakin melambung setelah memerankan sosok mak lampir dalam film Misteri Gunung Merapi. Pada film itu dia beradu akting dengan Fendi Pradana. Namun takdir berkata lain. Tepat pada hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021 Farida Pasha tutup usia di umurnya yang menginjak 69 tahun akibat COVID. Total ada 33 film yang dimainkan oleh mendiang Farida Pasha selama menapaki kariernya di industri film tanah air. Yuni Sulistyowati. Yuni Sulistyowati adalah salah satu aktris yang familiar bagi pencinta sinetron di era 2000-an. Salah satu perannya yang dikenal banyak orang adalah sebagai Farida kekasih sembara di sinetron laga populer pada masanya Misteri Gunung Merapi. Kecantikan serta kepiawaian aktingnya saat itu sukses membius penonton. Di umurnya yang telah menginjak 49 tahun, Yuni tak lagi terlalu aktif di dunia hiburan. Saat ini Yuni Sulistyowati mengubah penampilannya dengan berhijab. Monica Oemardi menjadi salah satu aktris yang dikenal sejak era sinetron 90-an. Namanya kian melambung saat membintangi drama kolosal Misteri Gunung Merapi yang tayang pertama kali tahun 1999. Wanita berdarah Indonesia Ceko ini berperan sebagai tokoh bernama Mayang Sari. Monica Oemardi punya peran penting dalam kesuksesan sinetron Misteri Gunung Merapi. Ia berperan sebagai pendekar perak atau yang juga disebut Mayang Sari. Usai kepopulerannya dalam sinetron laga, wanita kelahiran Jakarta 16 Juni 1974 itu kerap bermain dalam beberapa judul sinetron dan film. Perannya pun tidak kalah ikonik yang mana ia kerap memainkan karakter seorang ibu yang baik hati. Tak banyak yang tahu ternyata artis Monica seorang mualaf. Monica Oemardi mantap putuskan jadi mualaf pada tahun 1998 dan diresmikan setahun kemudian. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam dibimbing oleh Quraisy Shihab. Dalam unggahan Instagramnya tepat pada 16 Juni 2024 kemarin,
Monica bertambah usia menjadi 50 tahun. Ia merayakan ultahnya dengan potong kue bersama ketiga anaknya. Menginjak usia kepala 5, penampilannya masih tetap awet muda.